Oke, ketemu lagi. Kali ini kita akan membahas tentang yang namanya ukuran pemusatan data. Apa itu ukuran pemusatan data? Kenapa ada istilah pemusatan? Kita ambil contoh sebuah data. 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. Ini ada sekumpulan data. Sebenarnya sih dalam istilah statistik di dalam perkuliahan ini namanya datum. Ada 10 datum terkelompok menjadi sebuah data. Saya ulangi ya. Data tersebut terdiri dari 10 datum. Tapi kadang untuk SMA SMK istilah-istilah tersebut seringkali dipertukarkan dan diabaikan, tidak masalah. Oke. Nah, sekarang katakanlah kita punya 10 datum. Ini ada data di mana data itu tersebar menjadi mulai dari 2 sampai dengan 7. Nah, 2 sampai dengan 7 ini itu disebut dengan jangkauan, di mana jangkauan itu X maksimal, maksimum dikurangi X minimum. 7 dikurangi 2. Nah, itu jangkauan data. Dengan jangkauan 5 ini ada 3 cara untuk mengetahui pusatnya. Dari 2 sampai 7 itu ibarat kita punya sebuah rentang ya. Nah, pusatnya itu tentunya ada di sekitar sini. Nah, ini pusat. Pusatnya ada 3 versi. Versi pertama adalah min. Yang kedua adalah median. Dan yang ketiga adalah modus. Tentu saja min, median, dan modus punya metode yang berbeda-beda untuk mencarinya dan hasil yang berbeda-beda pula. Tetapi kadang juga ketiganya menghasilkan angka yang sama. Itu tergantung dari kondisi data. Nah, mana yang akan kita pakai? Misalkan min biasanya dipakai untuk ini rata-rata ya, atau lambangnya seperti ini. Ini biasanya dipakai untuk sebuah penghitungan nilai. Misalkan nilai rapot, misalkan nilai rata-rata dari sebuah berat badan. Nah, itu biasanya menggunakan min. Kapan menggunakan median? Median ini nilai tengah. Nanti untuk min itu nanti semuanya dijumlah lalu dibagi dengan berapa banyak ini. Nah, karena ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, maka dibagi dengan 10. Nah, seperti nilai rapot ya. Nilai matematika seluruh kelas dijumlahkan dibagi dengan banyak siswa di dalam kelas. Nah, itu namanya rata-rata atau min. Dimana kalau nilai kalian kurang dari rata-rata, itu artinya cukup buruk di dalam kelas. Bisa kita katakan seperti itu. Tapi kalau nilainya pas kurang lebih sekitar rata-rata, maka kalian termasuk prestasinya pada umumnya. Nah, tapi kalau nilai kalian di atas rata-rata, berarti nilai kalian cukup bagus, cukup menonjol di dalam kelas. Nah, itu yang namanya rata-rata. Oke, kita kembali ke median. Kalau median itu nilainya akan diambil posisi tengah, sekitar sini juga. Jadi nilainya akan diambil pada posisi tengah, di mana nilainya itu
harus diurutkan dulu data tersebut ya. Kita ambil contoh ya. Untuk median tadi untuk rata-rata belum diberikan contoh. Kita ambil contoh untuk rata-rata. Kita jumlahkan semua. 2 tambah 2 tambah 3 ditambah 3 ditambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 7. Ini semuanya nanti dibagi dengan 10. Nah, berapa? 4, 10, 14, 19, 25, 31, 37, 42. Jadi nilai rata-ratanya adalah 4,2. Inilah nilai dari min. Kemudian untuk median. Median adalah nilai tengah, nilai yang sudah diurutkan. Jadi kita ambil di sini 2, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 7. Jika jumlah datanya ada genap, nah berarti kita tulis N sama dengan 10. Nanti mediannya itu adalah X ke 10 tambah 1 dibagi 2. Jadi mediannya itu adalah data ke X itu adalah data yang ada di urutan 10,5. Ini hasil dari 10 tambah 1 bagi 2. Sehingga 10,5 itu sama saja dengan 5,5. Ini adalah hasil dari 10 tambah 1 11 dibagi 2 5,5, dimana itu merupakan X ke 5 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini X ke 5 ditambah dengan X ke 6 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini X ke 6 dibagi 2, sehingga hasilnya adalah 4,5. 4 tambah 5 dibagi 2, 4,5. Nah, kita dapat min 4,2, kita dapat median 4,5. Sekarang bagaimana dengan modus? Ini kita lingkari dulu biar cetok ya. Modusnya itu adalah nilai yang paling sering muncul ya. Ini tadi nilai tengah. Kalau modus ini yang paling sering muncul. Modus itu tinggal kita lihat saja mana yang paling sering muncul, ternyata adalah 6. Nah, tentu saja seperti yang dikatakan tadi akan ada perbedaan nilai 4,2, 4,5 untuk median dan modusnya adalah 6. Nah, ini lebih mendekati gambaran dari pusat data menurut saya ya. Jadi yang banyak digunakan memang untuk min, sedangkan modus jarang sekali digunakan. Modus itu biasanya digunakan untuk kasus-kasus pengamatan. Contoh ya, di dalam dunia kriminal, kejahatan-kejahatan yang dipantau oleh aparat, biasanya aparat menggunakan istilah modus operandi. Modus operandi itu adalah modus yang saat ini sering digunakan. Contoh, ketika ada pencurian sepeda motor, nah modus operandi saat ini adalah menggunakan kunci letter T. Itu artinya para pencuri banyak sekali melakukan menggunakan kunci letter T. Kejadian yang sering muncul dalam pencurian sepeda motor itu adalah menggunakan kunci letter T. Nah, itulah yang namanya modus. Biasanya memang tanpa melibatkan banyak angka, jadi memang hanya angka jumlah kejadian yang diamati. Nah, demikian tentang min, median, dan modus.
Ini tentu saja masih data tunggal. Setelah ini nanti akan kita coba untuk versi data yang ada di dalam tabel. Oke, kita ambil dulu yang tadi ya, 2 2 3 3 4 5 6 6 6 7. Ini nanti akan kita ubah ke dalam bentuk tabel, dimana di sini adalah X, di sini adalah frekuensi. 2 3 4 5 6 7. 2 muncul 2 kali, 3 muncul 2 kali, 4 muncul 1 kali, 5 muncul 1 kali, 6 muncul 3 kali, 7 muncul 1 kali. Oke. Sekarang kita akan mencari min dengan versi tabel. Nah, ini kita hapus, sudah enggak dipakai. Jika ingin mencari rata-rata, kita perlu menghitung seperti tadi, ditambahkan semua. Tetapi jika bentuknya tabel, akan lebih praktis jika kita tambahkan kolom. Nah, ini kita kalikan saja. 4, 2 kali 2 ya, karena 2-nya muncul 2 kali. 3 muncul 2 kali, kalikan. 4 muncul 1 kali, jadi tetap 4 ya, 5. 6 muncul 3 kali, berarti di total ada 18, ini 7. Nah, ini yang disebut dengan sigma Fx. Ini yang disebut dengan sigma F. Nah, ini kita jumlahkan 10, 14, 19, 37, 42. Ini 10. Sama ya, ini dengan yang tadi ya. Cuma tadi dijejer 3, 4, sama aja, ini hasilnya 4 sama 4, ini hasilnya 6 sama 6. Cuma lebih praktis. Akan tampak sangat praktis sekali jika frekuensi di sini sangat banyak. Misalkan 2 muncul 12 kali. Tentu tidak praktis jika kita jejer sampai 12 kali ya. Tentu lebih praktis dengan menggunakan tabel. Kita tinggal mengalikan 2 kali 12 24. Jelas ya? Oke. Sekarang kita akan menghitung min. Jadi sigma Fx per sigma F 42 per 10 4,2. Praktis. Nah, bagaimana dengan median? Berarti kita masih menggunakan tadi X 10 tambah 1 per 2, berarti X ke 5,5. Jika menggunakan tabel, bagaimana cara kita menentukan X ke 5 dan X ke 6? Nah, kita bisa menggunakan frekuensi. Kita bisa menghitung 1, 2, ini berarti X ke 1 dan X ke 2. Ini X1 dan X2. Ini berarti X3 dan X4 ada di sini. X ke 5, X ke 6, X7, X8, X9 dan X10. Tapi ada cara yang lebih menarik daripada kita ngorek-orek di sini ya. Lebih praktis. Kita juga tidak perlu menghafalkan 1 2 3 4 5 6. Kita cukup menambahkan kolom yang namanya FK. FK itu namanya frekuensi kumulatif. Jadi ini kita tulis di sini 2. Ya, ini kumulatif data pertama. Ini kita tulis 2 ditambah 2 4 dari sini. Yang di sini berarti 2 tambah 2 tambah 1 5. Atau cukup dengan cara 4 tambah 1. Lanjut selanjutnya 5 tambah 1 6. Selanjutnya 6 tambah 3 9. 9 tambah 1 10. Nah, di sini hasil akhir
kumulatif terakhir itu harus sama dengan total frekuensi di bawah, harus cocok. Kalau tidak berarti ada kesalahan ngitung di sini ya. Nah, sehingga kita tahu X5-nya ada di sini. X5 ini. Setelah 4 berarti 5. Berarti X5-nya adalah 4. X6-nya karena di sini X6 sudah masuk di sini, berarti di sini adalah X6. Berarti X6-nya adalah 5. 4,5. Nah, gitu ya. Untuk modus lebih mudah sekali menggunakan tabel karena kita tahu kalau nilai X yang sering muncul bisa kita lihat di sini dengan nilai frekuensi terbanyak yaitu 3. Jadi nilai modusnya adalah 6. Ingat, banyak yang sering keliru nulis modusnya adalah 3. Padahal nilai modusnya adalah 6. Modusnya adalah 6. Dia muncul 3 kali. Jadi yang ditulis adalah 6. Nilai yang sering muncul adalah 6. Oke, gitu tentang ukuran pemusatan data, min, median, modus untuk data yang dibariskan dan data yang menggunakan tabel. Baik, bisa digunakan untuk memahami sehingga nanti bisa mengerjakan latihan yang sudah saya siapkan. Terima kasih atas perhatiannya.